Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar mengenai bagaimana cara instalasi Bootstrap 5 pada Laravel 9 dan Laravel 10. Dimana seperti yang kita tahu, Bootstrap merupakan suatu framework CSS yang digunakan untuk membangun atau membuat suatu front-end pada sebuah website, dimana fungsinya itu untuk membuat suatu tampilan website menjadi lebih responsif dan berwarna. Adapun untuk langkah-langkahnya bisa kalian kunjungi akun GitHub saya itu dengan nama atau dengan username Prasetya dengan judul repository itu Bootstrap on Laravel 9. Dimana pada di sini sudah saya buat bagaimana cara instalasi Bootstrap 5 pada Laravel 9 dan Laravel 10. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini pun ada persyaratan atau kebutuhan yang harus kita persiapkan terlebih dahulu sebelum instalasi. Yang pertama itu pada komputer kita harus support PHP 8 dan sudah terinstall Composer. Dan untuk browser, untuk web browsernya bebas mau menggunakan apa, mau menggunakan SAM, PP ataupun Laragon. Dan di sini saya akan menggunakan instalasinya menggunakan Laragon. Baik, langsung saja kita masuk ke terminalnya. Yang pertama kita akan menginstal Bootstrap 5 pada Laravel 10. Kita buat dulu projectnya, yaitu Laravel new misal Bootstrap Lara 10, enter. Tunggu proses pembuatan pada Laravel 10. Dan ini untuk perintah nanti untuk saat membuat project Laravel 9. Kita tunggu terlebih dahulu. Atau biar tidak lama, kita bisa buat halaman terminal baru. Untuk menginstal project pada Laravel 9. Langkahnya tidak jauh berbeda. Kita kopikan saja. Oke, sudah muncul. Kita pastekan pada terminal dan kita beri nama projectnya yaitu Bootstrap Lara 9. Oke, poinnya kebanyakan. Dan kita buat baik. Untuk kedua project sudah berhasil kita install, yang dimana untuk nama project Laravel 10 saya beri nama Bootstrap Lara 10, dan untuk project Laravel 9 saya beri nama yaitu Bootstrap Lara 9. Yang pertama kita akan mencoba dulu menginstal Bootstrap pada Laravel 10. Adapun langkah-langkahnya bisa kita lihat kembali pada halaman GitHub, dimana setelah kita mengcreate project, kita akan menginstal Laravel UI-nya untuk Bootstrap 5-nya. Adapun untuk perintahnya bisa kita kopikan yaitu composer require Laravel/UI. Kita copy. Kita masuk ke terminal project Laravel 10, kita pastekan.
dan enter. Tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, setelah kita berhasil menginstal Laravel UI-nya, maka selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat sebuah autentikasi dengan Bootstrap 5. Pertama kita install dulu PHP Artisan UI Bootstrap-nya. Kita kembali lagi ke terminal Laravel 10, kemudian pastekan. Oke, ada sedikit typo. Itu Laravel Artisan UI Bootstrap. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan membuat sebuah halaman login dan user menggunakan Bootstrap 5 sebagai tampilan nanti yang akan kita bandingkan saat menggunakan Bootstrap dan dengan yang tidak menggunakan tampilan Bootstrap. Kita enter. Oke, masih ada typo dimana harusnya itu Bootstrap bukan Bootstrap. Kita tambahkan T, kemudian enter. Oke, sudah berhasil. Kemudian pada langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk menginstal npm dan menjalankan build pada Bootstrap 5-nya. Yang pertama kita install dulu untuk npm installnya. Masuk kembali ke terminal, kita pastikan, kemudian enter. Kita tunggu proses sampai selesai. Oke, sudah berhasil untuk menginstal npm-nya. Selanjutnya kita akan menjalankan build-nya. Kita pastikan kembali, kemudian masuk lagi ke terminal, kita enter. Oke, untuk proses run build berhasil. Maka selanjutnya yaitu kita pasang atau tambahkan kode video atau asetnya pada halaman yang akan menggunakan Bootstrap 5. Kita masuk dulu ke editor. Kita masuk ke folder project kita, yaitu Bootstrap Laravel 10. Kita select foldernya, kemudian kita masuk ke folder research, kemudian view, dan kemudian kita cari dimana sebelumnya kita sudah membuat autentikasi untuk halaman register dan login. Adapun untuk setting tampilannya kita tambahkan pada halaman atau pada folder layout pada file app.blade.php, dimana di sini kita sudah dibuatkan PT-nya. Adapun jika kita belum ada PT-nya, bisa kita tambahkan pada halaman pada source, itu heading, bisa kita tambahkan di sini. Hubung ini sudah ada atau sudah dibuatkan, jadi kita tidak harus menambahkannya. Kita masuk lagi ke terminal dan kita coba jalankan dengan masukkan perintah yaitu php artisan search. Kita enter, dan nanti kita lihat atau bandingkan antara menggunakan Bootstrap dan tidak menggunakan Bootstrap pada halaman website yang ada pada project kita. Kita bikin tab baru pada browser, kemudian kita pastikan. Di sini kita sudah dibuatkan halaman login dan register yang pada sebelumnya jika kita jalankan masih tampilan default seperti pada gambar ini. Kita masuk ke halaman login. Ini untuk tampilan halaman login jika kita menggunakan Bootstrap 5. Adapun jika kita tidak menggunakan Bootstrap, maka tampilannya tidak akan menjadi responsif.
close terlebih dahulu untuk satu project yang sudah dibuat. Kita hapus misal jika kita tidak akan menggunakan CSS Bootstrap. Kita save dan kita refresh pada tampilannya. Maka tampilannya kan monoton atau tidak responsif, berbeda dengan saat kita menggunakan CSS Bootstrap. Maka tampilannya kan lebih menarik dan responsif dengan perangkat yang ada pada komputer atau perangkat lain yang sedang kita gunakan seperti mobile, HP maupun handphone. Untuk instalasi Bootstrap pada Laravel 10 sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita akan mencobanya pada Laravel 9. Untuk langkahnya tidak jauh berbeda seperti barusan pada Laravel 10. Kita masuk ke project Laravel 9 kita, yaitu cd Bootstrap Laravel 9. Kemudian kita install Laravel UI-nya. Kita enter. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, untuk Laravel UI-nya sudah berhasil kita install. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencoba membuat autentikasi kembali pada Laravel 9 yang sebelumnya kita sudah bikin pada Laravel 10. Kita masukkan perintahnya yaitu php artisan UI Bootstrap, dimana sebelumnya ini tipe. Nanti pada kesempatan lain akan saya ubah atau edit untuk kode yang benarnya. PHP artisan Bootstrap, kita tambahkan T saja di sini dan enter. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita tambahkan untuk membuat tampilan UI Bootstrap untuk halaman login dan registernya. Kita tambahkan huruf T saja untuk memperbaiki kodenya, kemudian enter. Oke, sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita install npm dan menjalankan run build-nya. Kita install dulu untuk npm installnya. Oke, masuk lagi ke terminal, kita pastikan udah enter. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, untuk npm installnya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menjalankan run build-nya. Kita copy kembali, kemudian pastekan di terminal, kemudian enter. Oke, terjadi error. Bila mana terjadi error seperti ini, alasannya dimana pada Laravel 9 belum support untuk Vite dan build-nya. Dan caranya agar tidak error, kita harus setting terlebih dahulu pada pada file package.json pada project Laravel kita. Yang pertama, kita install dulu npm install save dev Vite untuk membuat Laravel Vite plugin-nya pada package.json. Kita kopikan saja, kemudian masukkan kembali ke terminal, kemudian pastekan, kemudian enter. Dimana di sini kita akan membuat plugin untuk Vite-nya pada file package.json. Sebenarnya kita masuk terlebih dahulu pada project Laravel 9 kita, itu Bootstrap Laravel 9. Kita klik. Nanti pada file package.json kita sudah dibuatkan Laravel Vite plugin dan Vite-nya. Di sini dijabarkan versinya, yaitu versi 4.2.1. Oke, sudah berhasil. Maka selanjutnya yaitu kita tambahkan atau ubah pada script sebagai berikut. Kita kopikan saja. Kita kembali lagi ke editor, masuk ke project Laravel 9. Kemudian pada menu script kita ubah isinya. Kita pastikan saja. Kita rapihkan.
kemudian save. Terus karena pada Vite adalah pengganti pada webpack, jadi kita dapat menghapus Laravel Mix dan menghapus file webpack.mix.js nya dari aplikasi sebelumnya. Untuk ini lebih opsional, mau kita masih menggunakan ataupun tidak, tapi di sini saya hapus saja terhubung kita akan menggunakan Vite. Kita kembali lagi ke terminal, kemudian pastekan untuk menghapus webpage nya, kemudian enter. Dan nanti tampilan package JSON-nya akan seperti ini. Pada langkah selanjutnya kita akan mencoba kembali untuk menjalankan run Booyah-nya. Oke, itu proses menghapus Laravel Mix dan webpage-nya sudah berhasil. Kita cek kembali pada tampilan package JSON-nya. Oke, sudah sama seperti yang ada di contoh. Kemudian kita coba jalankan kembali untuk npm run Booyah-nya. Itu npm run Booyah. Kemudian enter. Oke, sudah tidak terjadi error. Yang dimana sebelumnya error saat menjalankan run Booyah. Terjadi error seperti ini, kita tinggal setting pada package JSON seperti penjelasan sebelumnya. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita jalankan project Laravel-nya, atau kita cek terlebih dahulu apakah Vite-nya sudah terpasang atau belum pada halaman website yang akan kita tampilkan. Kita masuk ke Laravel Bootstrap Laravel 9, masuk kepada folder, kemudian view, dimana sebelumnya kita sudah membuat halaman login dan registernya. Kita masuk ke halaman layout seperti sebelumnya, kita sudah dibuatkan Vite-nya, jadi kita tidak harus lagi menambahkan ulang pada halaman website yang akan kita tampilkan. Adapun jika belum, contohnya pada halaman welcome blade, kita bisa tambahkan di halaman head-nya. Bisa ditambahkan di sini. Oke, kita coba panggil pada terminal itu dengan perintah php artisan search. Kemudian kita enter. Oke, sudah. Kemudian kita refresh. Ini untuk tampilan default pada Laravel 9. Dan di sini kita sudah dibuatkan menu login dan registernya. Kita masuk ke halaman login. Oke, sudah berhasil, tidak jauh berbeda seperti pada Laravel 10 untuk tampilan login dan registernya. Mungkin itu saja mengenai bagaimana cara instalasi Bootstrap 5 pada Laravel 9 dan Laravel 10. Adapun untuk source code dan langkah-langkah mengenai informasi instalasinya bisa kita dapatkan di halaman atau di link GitHub saya yang nanti saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.